Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam kajian yang bertema Talangan Haji, Solusi atau Masalah Syariah. Ya, kajian ini diselenggarakan oleh Muamalah Sirku sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk terus menuntut ilmu dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian dari Ibu Dr. Nuhbatul Basyariah, SEI, MSc, CSBC. Ibu Nuhbatul sudah hadir? Alhamdulillah, sudah Mbak. Ya, selamat sore Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu untuk Alhamdulillah. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah penyampaian materi dari Ibu Nuhbatul, insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diskusi, dan ditutup dengan doa. Langsung saja nggak Ibu? Saya langsung ke pemateri, Ibu Nuhbatul. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih sebelumnya untuk tim SM, SMC ya ini ya Smart Muslimah Muamalah Circle yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi ya bersua dengan teman-teman yang ikut aktif dalam mendakwahkan muamalah syariah ya agar aktivitas muamalah kita sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hari ini dalam pembahasan kita tentang talangan haji ya. Salat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang sudah kita upayakan, kita amalkan, ya, kita dakwahkan dari sedikit yang kita miliki, dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, semuanya untuk mendapatkan ridha Allah juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini khususnya hari ini kita akan diskusi ya terkait dengan Recording in progress. ya, solusi atau persoalan syariah ya. Ini menarik sekali karena hari ini atau era kini sudah makin maju ya. Financial engineering atau rekayasa keuangan sudah semakin melebihi batas teknologi itu sendiri mungkin gitu. Karena perkembangan teknologi maju juga rekayasa keuangan juga semakin berkembang. Nah, khususnya dalam eh, produk-produk perbankan ya, khususnya dalam produk-produk perbankan hari ini atau lembaga keuangan ya secara umum dalam hal talangan haji. Sebenarnya talangan haji ini juga ramai juga dalam talangan umroh sebenarnya yang masif untuk dijual atau ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada calon mitra atau nasabah mereka. Nah, kita mau mencoba untuk mengkajinya dengan perspektif ekonomi Islam atau khususnya fikih muamalah maliyah ya. Dengan begini kita lebih hati-hati insya Allah ke depannya tentang apa yang akan kita putuskan ya, apa yang akan kita ambil sebagai dasar keputusan-keputusan dari maliyah kita atau amaliyah kita insya Allah. Nah, mengapa talangan haji itu dibutuhkan? Ya, kita mulai dari latar belakang. Kenapa sih itu laku dijual gitu ya istilahnya? Atau kenapa sih lembaga keuangan itu mulai tertarik untuk menawarkan diri dan mendesainkan produk-produknya atau mekanismenya atau modelnya? Maka sebagaimana yang kita pahami sebagai seorang Muslim ya di sini haji adalah rukun Islam yang kelima ya. Rukun karena dia rukun dia wajib ya wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Nah, yang mampu di sini mampu secara fisik maupun secara finansial.
Namun kita tahu kalau di era hari ini ya biayanya tidak sedikit kan gitu ya. Untuk bisa mendaftar itu juga tidak semua orang bisa langsung mendaftar untuk mendapatkan porsi. Nah, ini kita katakan biayanya tidak sedikit. Kemudian kita pahami juga kondisi umat hari ini, ya, khususnya di Indonesia, yang dimana memiliki keinginan yang kuat. Ya, kita tahu antrian yang panjang itu menunjukkan keinginan yang kuat bagi seluruh umat Islam gitu untuk berhaji. Nah, tetapi menghadapi keterbatasan dana yang signifikan untuk membayar minimal setoran awal untuk mendapatkan porsi haji, misalkan dengan 25 juta kita bisa baru mendaftar untuk mendapatkan porsi haji. Nah, untuk bisa ngumpulin dana 25 juta itu tidak semua orang bisa gitu. Bagaimana kita rasakan ya tekanan ekonomi hari ini yang sangat-sangat berat gitu ya, beban ekonomi yang sangat berat menjadikan usaha kita, hasil usaha kita gitu dalam bekerja mau 24 jam pun mungkin nggak mampu ya, nggak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan hari ini gitu, apalagi untuk menyisihkan sebagian menabung gitu istilahnya. Jangankan menabung gitu, untuk gaji 1 bulan tuh habis bahkan kurang, defisit gitu. Ini kondisi keuangan Indonesia rata-rata atau mayoritas ya bahkan mayoritas masyarakat itu adalah kekurangan. Makanya kemiskinan masih tinggi untuk Indonesia. Kemiskinan tinggi, kesejahteraan masih rendah gitu. Kenapa? Karena bisa diukur dari tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kesehatan gitu. Sulitnya mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya kesehatan itu menjadikan eh, kemampuan mereka untuk saving gitu ya, menyisihkan sebagian harta mereka untuk khususnya dalam berhaji pun berat gitu. Nah, di sini dilihat oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, sebagai bagian potensi. Nah, ini potensi pasar nih gitu ya untuk menjual produk-produk talangan gitu, dana talangan. Maka disinilah ya Bank hadir atau khususnya Bank Syariah hadir menawarkan produk dana talangan sebagai solusi praktis membantu nasabah mendapatkan porsi haji lebih cepat. Nanti sebenarnya tidak hanya porsi haji ya, karena talangan haji juga untuk pelunasan. Ya, nanti kita bahas bagaimana untuk mendapatkan porsi di awal kita harus tahu syaratnya ada 25 juta pembayaran di muka gitu atau di awal barulah kita dapat porsi. Setelah nunggu berpuluh tahun ya, bahkan rata-rata 25 tahun hingga 40 tahun tergantung wilayah. Nah, di situ semakin lama nanti biaya juga akan terus meningkat untuk biaya pelunasan. Nah, di situ juga banyak yang mereka sudah mendapatkan jadwal dan ternyata belum ada dananya. Meskipun 30 tahun itu eh, di, di, dikumpulkan, istilahnya begitu ya. 35 tahun kita tahu daftar, wah 35 tahun mengumpulkan sedikit demi sedikit, misalkan begitu, pada faktanya suatu ketika juga membutuhkan dana besar untuk ternyata itu dipakai saving kita atau tabungan kita. Maka berat ternyata untuk mengumpulkan dana langsung pelunasan tanpa melakukan saving atau mungkin dana talangan. Setelah gini, ini menjadi potensi pasar bagi perbankan atau lembaga keuangan. Nah, sebenarnya apa sih pembiayaan talangan haji itu? Nah, kalau kita lihat definisinya ya di sini talangan haji adalah produk pembiayaan yang dirancang untuk menutupi kekurangan dana nasabah. Itu ya, guna mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama. Ya, ini definisi awal ya, definisi awal. Tapi sebenarnya nanti secara realitas ada untuk pelunasan biaya BPIH gitu ya, biaya perjalanan ibadah haji gitu. Jadi eh, ada dua mekanisme nanti kita bahas. Nah, prinsip dasarnya di sini adalah pinjaman core ya, karena kan ini kan untuk kebutuhan bukan produksi, bukan bukan investasi gitu ya, atau untuk produktivitas bisnis segala macam ya. Ini core dari bank untuk pelunasan biaya perjalanan ibadah haji gitu. Nah, kewajiban nasabah apa? Wajib mengembalikan seluruh dana dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, skema akad yang digunakan ini secara umum lembaga keuangan ada yang menawarkan murabahah. Meskipun ini masih jarang, tapi ini sudah mulai adanya murabahah untuk paket haji dan umroh.
gimana ya kok bisa paket haji dan umroh pakai murabahah gitu ya. Bank membeli paket haji terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Gitu ya. Jadi ada margin yang ditetapkan. Kalau misalkan tadi biaya BPIH gitu ya, biaya pelunasannya berapa? 50 juta misalkan begitu. Nah, maka 50 juta itu nanti plus margin yang diambil. Misalkan seperti itu. Ijaroh, bank menyewakan jasa untuk membantu nasabah mendapatkan porsi haji ya dengan ujrah atau fee sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Nah, ini untuk misalkan tadi 25 juta, misalkan nanti plus eh, ijaroh atau plus ujroh atau fee-nya misalkan gitu. Nah, yang umum dan ini sudah mendapatkan dasar fatwa gitu adalah qard wal ijaroh ya, kombinasi antara pinjaman atau qard dan jasa atau ijaroh dalam satu produk ya disertai biaya administrasi. Nah, ini meskipun ini juga yang sudah secara umum dilaksanakan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dan juga sudah ada fatwanya atau fatwa DSN-nya. Nah, tetapi ini juga masih dalam perdebatan ya sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu fatwa itu kan produk hukum yang paling lemah ya. Dia tidak bisa kita jadikan dasar mutlak. Apakah kalau sudah fatwa, sudah dikeluarkan fatwa otomatis syar'i? Enggak juga. Ya, karena kita tahu dalil syar'i itu kan ada Quran, Sunnah, Ijma, dan sahabat. Maka selain itu sebenarnya masih pada hal-hal yang bisa kita perdebatkan. Ya, termasuk fatwa itu sebenarnya masih dalam perdebatan. Kalau kita ingat bagaimana fatwa rokok misalkan. Nah, itu ya ada yang mengharamkan tapi nyatanya juga masih ada yang mengakui itu makruh misalkan. Nah, itu artinya memang fatwa itu adalah ranah dalil produk hukum yang lemah gitu dan masih boleh diperdebatkan atau dalam tataran level yang bisa diperdebatkan. Nah, skema Qardwal Ijaroh menjadi fokus utama perdebatan syariah ini. Kenapa? Karena menggabungkan dua akad ya, dua akad berbeda dalam satu transaksi. Ini yang paling apa ya, tampak ya, paling dohir untuk bisa didiskusikan di antara orang-orang yang berbeda pendapat ini sebenarnya ada lebih kepada menggabungkan dua akad atau akad murokab ya tadi atau multi akad. Meskipun nanti ada yang mengatakan multi akad boleh. Nah, kita lihat juga dasarnya seperti apa. Nah, untuk simulasi saja, ini sebenarnya tidak angka real, tetapi kurang lebih seperti ini ya, simulasi pembiayaan mendapatkan porsi dan pelunasan ya. Misalkan untuk mendapatkan porsi haji itu kan 25 juta. Jadi 25 juta bukan dari bank semuanya 25 juta, biasanya nasabah ada dana sekitar berapa, misalkan nanti setiap bank beda. Ada yang punya persentase uang muka awal nasabah harus punya 2,5 juta atau 3 juta, misalkan gitu dia membuka tabungan haji, punya dana 2 sampai 5 juta. Nah, di situ akan dijadikan uang muka. Kemudian kalau 25 berarti kalau sudah punya 5 bank tinggal nutup 20 jutanya. Dengan 20 juta nanti ditambah uang muka dari nasabah menjadi 25 nanti bisa dipakai untuk mendaftar haji ya gitu untuk mendapatkan porsi haji. Nah, ini kemudian bank juga akan minta ujroh per tahunnya. Ya, misalkan ujroh per tahunnya nanti kan tergantung dia mau melunasi berapa tahun gitu, atau 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini nanti bank juga akan membuatkan simulasi angsurannya dengan tenor 1 tahun, misalkan 3 tahun, sesuai dengan kebutuhan, tinggal dibagi jumlah bulannya. Nah, untuk simulasi yang kedua itu terkait dengan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Nah, misalkan nanti kan sudah 25 juta disetor, nanti kan nunggu 30 tahun kemudian ada informasi Anda berangkat di tahun depan atau tahun ini misalkan. Maka di situ akan diberikan informasi biaya yang harus dilunasi. Nah, biaya pelunasan ini disebut dengan biaya BP ya, biaya perjalanan. Jadi nanti pemerintah setiap tahun itu biasanya akan mengumumkan berapa biaya yang harus ditutup atau dilunasi oleh calon haji untuk bisa berangkat di tahun itu. Nah, biasanya nanti pemerintah akan membuat seluruh biaya total berapa, kemudian biaya yang ditanggung oleh calon haji berapa, dan nanti biasanya ada sisa subsidi di situ, disubsidi oleh pemerintah gitu, atau diambilkan dari biaya manfaat yang sudah diberikan oleh
dana nasabah atau dana calon haji tadi yang sudah ngendap selama 30 tahun tadi gitu. Jadi 25 juta ditabung, misalkan disimpan 30 tahun, diasumsikan mendapatkan biaya manfaat di situ. Nah, itu akan dipakai untuk mensubsidi seluruhan. Nah, biasanya begitu. Jadi berbeda-beda setiap tahunnya dan juga nanti jatuh di perbankan juga akan berbeda-beda mekanisme gitu. Termasuk nanti dari biaya BP itu juga akan diambil ujroh untuk bank dan juga biaya administrasinya. Nah, ini untuk pokoknya aja. Nanti ini belum ditambah oleh biaya fee ya, ujroh yang diminta oleh bank beda-beda, kemudian juga administrasi yang berbeda-beda. Tetapi relatif sama gitu. Di situ ada pokok, fee, dan administrasi. Nah, maka kalau kita analisis dari perspektif fikih gitu ya, analis syariah dari perspektif fikih, kita akan temukan di situ adanya tidak sesuai dalil. Misalkan nanti dia menyampaikan pakai apa qad dan ijaroh. Dia mengatakan atau dalil yang membolehkan itu adalah karena qad itu boleh, ijaroh itu boleh gitu. Maka menggabungkan dua akad pun boleh gitu. Karena dia dasar ini mengatakan tidak ada dalil yang mengharamkan penggabungan dua akad ini ya, maksudnya khusus dua akad ini, qad dan ijaroh gitu ya. Nah, tetapi ketika dalil yang mereka pakai atau dasar yang dipakai itu adalah tidak ada dalil yang melarang penggabungan qad dan ijaroh. Nah, kita harus cari dari sisi yang lain gitu ya. Istilahnya bagaimana kaidah fikih itu berlaku gitu. Hukum asal setiap perbuatan gitu. Ini kan perbuatan nih. Transaksi ini bukan benda ya. Kita ini berhaji. Berhaji itu perbuatan. Talangan haji itu juga perbuatan ya, aktivitas memenuhi kekurangan ya istilahnya itu di situ adalah perbuatan. Maka kembali kepada kaidah apa perbuatan ya, al aslu fil af'al atau qayyud ya. Hukum asal perbuatan itu terikat ya atau terikat dengan hukum syara atau hukum asal perbuatan. Ini ibadah, kalau ibadah kita pakai misalkan al aslu fil ibadah ada haramun misalkan ya. Jadi di sini kita katakan yang mana ini yang terjadi di sini. Oh, ini ibadah misalkan. Maka pakai hukum ibadah. Kita transaksi, ini perbuatan. Al-aslu fil muamalah atau qayyud ya, terikat dengan hukum syara. Artinya ketika tidak ada dalil justru tidak boleh gitu. Justru tidak boleh gitu. Kenapa? Terikat dulu. Nah, adanya dalil itu justru nanti di murokab gitu. Keharaman atau larangan menggabungkan dua transaksi dalam satu produk atau satu transaksi. Nah, nanti ini akhirnya ketemu nanti problem-problem bagaimana akad yang dipakai, qad wal ijarah ini sesuai dengan syariah, itu harus lebih hati-hati ya kita dalam memutuskan hukum gitu. Ketika tadi dasar dalil yang dipakai oleh dasar fatwa misalkan qad dan ijarah itu terpisah boleh, maka kombinasi menggabungkan keduanya boleh. Ini yang dipakai dan ini tidak sesuai karena dia bertentangan dengan kaidah fikih dari masing-masing dalil tersebut. Nah, masalah yang kedua nih yang ketemunya larangan multi akad atau akad murokab tadi ketika menggabungkan satu akad dengan satu akad yang lainnya dalam satu transaksi gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Nah, ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para hadis lainnya. Dan juga pendapat jumhur ulama, pendapat roji atau kuat dari jumhur ulama empat madhab, multi akad dalam satu transaksi adalah terlarang secara syariat. Ya, jadi multi akad atau penggabungan ya dari dua akad, dua kesepakatan dalam satu kesepakatan itu dilarang. Nah, ini ada yang menggunakan dasar juga. Oh, ada kok ulama yang membolehkan gitu. Ada ulama yang membolehkan. Maka kemudian siapa sih ulama yang membolehkan gitu? Maka dikaji di situ ditemukan dasar dari fatwa pun menyampaikan di situ adalah ulama Hanabilah ya, Hambali ya. Ulama dari penganut Imam Hambali, di sini termasuk diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, ternyata Ibnu Taimiyah itu membuat pengecualian penting. Jadi ketika
ada yang boleh. Di sini ada pengecualian penting ya. Ibnu Taimiyah yang dikenal membolehkan sebagian multi akad secara khusus melarang kombinasi qard dan ijarah karena potensi ribanya yang nyata. Nah, artinya tadi sudah ada yang melarang ya menggabungkan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, clear kan gitu. Kemudian ada yang mengatakan, oh boleh kok, siapa gitu. Ibnu Taimiyah misalkan gitu dari ulama Hanabilah. Nah, kemudian dicek lagi, ternyata Ibnu Taimiyah pun sebenarnya membuat pengecualian di situ melarang kombinasi qard dan ijarah. Artinya clear di sini akad murokabah seharusnya tidak perdebatan lagi, tetapi haram. Nah, masalah yang ketiga, qard dengan syarat tambahan. Nah, ini ya kita juga dasar tadi di Ibnu Taimiyah tadi juga karena potensi keribanya itu sangat kuat gitu. Karena di sini qard dengan syarat tambahan. Larangan yang tidak terbantahkan setiap qard atau pinjaman yang mensyaratkan tambahan maka hukumnya haram. Ya, karena qard ini kan pinjaman ya utang ya gitu. Maka ketika utang ada tambahannya disitulah akan masuk ke riba atau hukum riba. Ya, riba eh, yang tersembunyi kalau bilangnya itu sekarang itu kalau mengkaji itu ini riba yang tersembunyi karena eh, apa istilahnya itu secara substansinya gitu, secara dzatiyahnya gitu, dia itu riba meskipun dikemas dalam akad, dalam istilah yang lain tadi kayak fee, margin itu. Sekarang kan kita muncul tuh murabahah dengan margin. Nah, pertanyaannya, iya sih murabahah itu boleh pakai margin, tapi pertanyaannya benarkah? Sudah tepatkah penggunaan akad itu gitu. Misalkan tadi kayak murabahah dengan margin, qard tadi misalkan ini qard tapi ada fee misalkan. Fee, fee itu kan untuk ujroh. Tapi ini kan qard wal ijaroh, qardnya nggak pakai tapi ijarohnya pakai. Nah, karena menggabungkan tadi biar bisa dipakai adanya fee harus digabungkan dengan ijaroh misalkan. Nah, ini menjadi problem di situ gitu. Nah, tidak relevan besarannya. Tambahan fee tersebut tetap haram. Jadi, misalkan gini, ada dasar di fatwa itu memang mengatakan boleh mengambil fee dalam akad ijarah boleh mengambil fee dengan syarat tidak didasarkan pada pokok. Ya, pada pokok utang atau pokok pinjaman. Artinya di sini kan memang ada qard dengan besaran tertentu, kemudian ada ijarah jasa pengurusan haji, dia dapat fee. Nah, fee-nya ini tidak boleh didasarkan pada besaran pokok utang atau qard tadi. Meskipun dia tidak didasarkan pada besaran pokok utang, tapi karena ini dia nempel pada antara akad satu dengan akad yang lainnya, dia sebenarnya adalah bisa dikatakan riba yang tersembunyi. Nah, maka prinsip utama qard yang sah harus bersih dari segala bentuk manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman. Ini adalah inti ajaran eh, apa dalam syariah itu adalah qard itu ta'awun ya, tolong menolong. Maka kalau ta'awun ya kembalikan pada prinsip dasarnya. Nah, tadi kalau qard dan ijarah ya. Nah, bagaimana dengan mekanisme murabahah? Jadi ada yang sekarang itu jual beli paket haji dan umroh itu dengan murabahah dengan margin. Nah, apakah ini tepat gitu? Nah, ini aneh sekali juga kalau kita bicara dia pakai akad murabahah. Murabahah itu kan kalau kita definisikan murabahah itu apa sih gitu? Murabahah itu kan pertukaran antara barang dengan barang atau harta dengan harta. Mubadalatu malin bimalin kan gitu ya, pertukaran harta dengan harta. Artinya ini harus ada harta meskipun tidak bentuknya wujud uang. Barter itu kan harta bentuknya barang kan gitu. Tetapi di situ ada gitu ya, antara masing-masing sudah memiliki. Nah, ini anehnya ketika ada paket haji dan umroh, barang belum dimiliki gitu. Maka disinilah munculnya nanti menjual utang atau jual beli antara utang dengan utang. Padahal Rasulullah melarang kali bil al kali ya, jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya apa jual beli hutang dengan hutang? Ini kan ada calon haji atau nasabah dengan perbankan. Perbankan itu menawarkan nanti paket hajinya di sana ya besok. Nah gitu. Tapi akadnya sekarang nih, barangnya kan belum ada.
marketnya belum ada sebenarnya. Makanya kan kita tahu banyak problem-problem ketika dia udah fix, udah bayar sekian-sekian, sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan. Nanti hotelnya sekian, begini, 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 nanti transportnya begini, begini, begini gitu. Padahal udah diakatkan tuh di Indonesia, tetapi di sana pada faktanya tidak sesuai. Kenapa? Karena tadi sebenarnya memang belum belum real tadi barang yang dijual tadi atau yang ditawarkan, dan itu sudah dibeli oleh calon haji dan belinya pun utang. Artinya ini utang ketemu utang tuh di situ ya, alkali be alkali ya, yang satu belum punya barangnya gitu, yang satu juga belum punya uangnya gitu, semuanya nanti gitu, uangnya besok, yang satu besok tak angsur, yang satu nanti paket hajinya diterima di sana. Nah, gitu. Nah, ini menjual saat berhutang, barang belum dimiliki ya, kemudian larangan menjual hutang. Ini semuanya sepakat dari adanya hadis Rasulullah tentang larangan jual beli hutang dengan hutang, alkali be alkali. Maka tadi kita udah lihat ya, dengan akad murabahah tidak terpenuhi syarat syariahnya, kemudian courtnya ada fee juga tidak boleh, qad bil ujroh pun juga tidak memenuhi syarat syariah karena dia melanggar akad murokab tadi. Maka di sini dengan kesimpulan ini kita bisa melihat ya, sebagai perhatian kita sebagai kaum muslimin yang ingin beribadah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus hati-hati dalam menimbang, membuat keputusan apakah ini cara yang tepat untuk kita lakukan gitu. Maka niat baik tidak cukup gitu. Kemudian juga cara yang baik juga harus dibenahi, diperbaiki gitu ya. Terus bagaimana dong kita bagi umat Islam nih, susah banget nih kalau di Indonesia mau haji itu ya uangnya susah untuk bisa beli porsinya tadi atau bayar untuk mendapatkan porsinya tadi 25 juta. Ya, kalau kita udah niat ya minta kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan, Allah akan memberikan kelancaran rizki, dan kita juga harus punya strategi-strategi dalam menabung gitu. Jadi upayakan itu, memang kita harus menabung, kemudian kita sisihkan dari harta nih. Kita diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah kita dapat 25 juta, baru kita daftarkan untuk mendapatkan eh, apa rekomendasi pendaftaran itu ya ke Kemenak itu. Nah, kemudian dari apa problem-problem tadi ya, masalah fundamental talangan haji mengandung setidaknya 4 persoalan serius ya. Tadi adanya dalil yang tidak terpenuhi, multi akad, kod bersyarat, larangan jual beli hutang, itu hendaknya kita hindari. Ketika ini sudah kita dengarkan, kita tahu, kita pahami adanya larangan syariah, pantasnya ya kewajiban sebagai seorang muslim harus taat pada syariah dan kita hindari praktek-praktek yang melanggar syariah ini. Nah, seharusnya juga nih pihak otoritas, karena kan banyak yang penting kan kita sudah tinggal ngikut aja lah, wong ada yang sudah ngurusin, ada Dewan Syariah yang sudah apa membuat keputusan, wes dosa tanggung mereka. Ada yang bilang begitu biasanya juga. Ada yang tuh dosa tanggung mereka, kita tinggal ikut aja, yang penting kita bisa berangkat atau ini kemudahan bagi kita. Nah, hisap itu masing-masing ya, Pak Ibu semuanya tidak bisa juga nanti hisapnya untuk Dewan Syariah Nasional aja, enggak juga. Jadi masing-masing Dewan Syariah Nasional juga akan ada hisap dalam pengkajian dan membuat kebijakan atau keputusan hukum. Seorang muslim juga akan mendapat hisap dari keputusan yang dia ambil atau tidak ambil gitu. Semuanya dengan hisapnya masing-masing. Maka di sini kita juga sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, regulator gitu, untuk meninjau ulang, untuk mengkaji ulang. Ini ada dalil-dalil, ada kaidah fikih yang bisa dikaji ulang gitu ya. Dan mana sih yang paling kuat? Karena kan untuk membuat keputusan hukum ada banyak dalil, ada banyak dasar. Memang kan harus diambil yang paling kuat, bukan diambil yang penting ada gitu. Yang penting ada, ini ada dasarnya. Yang lain itu urusan beda. Nah, itu tidak juga, karena membuat keputusan hukum harus ambil dari yang paling kuat. Nah, ibadah haji yang mabrur dimulai dari persiapan yang bersih, termasuk memastikan bahwa cara mendananya pun halal dan sesuai dengan syariat. Saya kira seperti itu, Mbak Hanif ya. Mungkin kita bisa perkuat di sesi diskusi, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu, ilmunya sangat daging ya. Masya Allah banyak insight-nya. Ya buat peserta, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau ada pertanyaan, monggo ya bisa di drop di komen atau mau raise hand boleh.
Bisa pakai mikrofon. Sudah ada yang tanya? Oh ya, Mbak Heni. Ya, siapa yang penasaran? Saya Bisa sudah lewat. raise hand, Mbak. Oh iya, oke Bu. Ibu Heni titik dari Ya, Surabaya. Monggo Bu nah, disampaikan. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. selain yang apa orang mau naik haji dengan pola-pola seperti itu, ternyata umroh juga ada gitu loh. Jadi umroh itu malah mau umroh, ayo berangkat dulu, habis gitu bayarnya belakangan gitu kan. Ya pasti modelnya tipe-tipenya seperti itu kan nyicil-nyicil segala macam. Padahal kita mau umroh atau haji kalau memang mampu ada duitnya ya berangkat. Kalau nggak mampu kan nggak usah maksain gitu loh. Nah ini kejadiannya itu apa eh, travel biro haji atau umroh itu memberikan iming-iming sepertinya ya nggak masalah lah. Yang penting bisa berangkat nanti bisa bayar gitu. Padahal kita umroh atau haji terutama umroh ya yang biasa yang sebentar gitu. Tapi kalau pas lagi umroh atau haji kita meninggal apa kabar kan gitu kan jadi Hmm, menimbulkan hutang gitu. Kan kita ya, ya. nggak tahu umur kita itu kapan kapan habis kontrak sama Allah gitu kan. Jadi kalau saya pribadi nggak nggak akan ngambil opsi itu. Kalau bisa berangkat ada duit ya go show, tapi kalau nggak ada terus nyicil-nyicil gitu kayaknya enggak gitu. Waktu itu saya sempat ikut masarkan di biro haji itu, kebetulan haji apa biro hajinya itu travel bironya milik pribadi satu orang. Jadi nggak masalah soal eh, apa bersirkah gitu dia sendirian. Tapi saya yang menjadi anggap sebagai agen pemasaran itu. Awalnya saya ikut pelatihan itu ingin tahu apa aja sih dalamnya gitu kan. Ternyata yang punya itu punya cita-cita yang ikut jadi agen tuh makin banyak gitu. Jadi ikut itu bukan bayar apa bayar anggota gitu enggak, tapi sepertinya itu dibilang anggota bukan tapi sewa website gitu. Bayarnya tahunan sekitar 300.000 setahun. Jadi bayar website, nanti kita nawarin pakai website itu gitu. Oke, masih website itu masih saya masih bisa terima. Tapi ujung-ujungnya saya perhatiin kok gayanya kayak MLM gitu loh. Jadi eh, emang sih ada komisinya itu dari biaya haji, kemudian kita ngajak orang lagi untuk ikut jadi em, member untuk menawarkan. Jadi saya mikir, nah ujung-ujungnya kok kayak MLM gini ya. Akhirnya saya mundur gitu loh. Mundur, habis gitu dia kerjasama dengan pihak lain juga untuk dana talangan haji gitu. Waduh, waktu itu saya kebetulan nggak lama kan kita belajar AKBS gitu, makin tahu gitu. Jadi alhamdulillah dengan kita belajar AKBS itu di luar sana banyak sekali praktek-praktek yang nggak syar'i gitu loh. Walaupun ini mengenai haji dan umroh tapi nggak sesuai syar'i gitu kan kita jadi kepikiran ya Allah kenapa kenapa jadi gini ya. Cari cuan sih boleh aja, tapi kalau misalnya akhirnya eh, ada pelanggaran syari kan kita jadi pikir gitu loh. Nah, kira-kira ini yang untuk yang umroh ini kebetulan tetangga saya itu nawarin, Ya. bukan nawarin, bukan nawarin ya. Ada spanduknya mau umroh berangkat dulu aja, bayar cicil. Kalau saya udah pasti nggak bakalan ikut. Nah, kalau kita ngeliat yang kayak gitu tuh eh, apa ya yang sebaiknya kita kita lakukan gitu. Soalnya itu ada pelanggaran syariat, eh, walaupun orangnya itu udah ya udah haji berkali-kali lah gitu atau umroh berkali-kali gitu, tapi ternyata perkara syariat itu nggak selalu udah dipahami. Itu aja apa namanya
Mbak Nuh Batul ya atas pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Langsung atau Batul, dikumpulin dulu Mbak Hanif? monggo senyamannya Ibu, mau ditampung Oke. dulu atau langsung dijawab, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan satu. Jadi kita satu-satu aja dulu ya. Tapi ini nyambung ternyata ini. Pertanyaan dari Ibu Nur, Bu Nur kayaknya eh, nyambung ya. Terkait tadi kan bagaimana haji dan utangnya dalam Islam jika seseorang wafat dalam masa cicilan talangan haji yang belum lunas. Nah, tadi ya mirip ya, nyambung, maksud nyambung dengan pertanyaan Bu Heni tadi ya. Umroh dulu berangkat belakang, umroh dulu bayar belakangan kan gitu ya istilahnya. Terus gimana nanti kalau di sana ninggal ya naudzubillah min dzalik dalam keadaan utang misalkan begitu. Nah, bagaimana nih kita menyikapi ya ini termasuk dalam perkembangan ekonomi hari ini ya. Memang ini kita prihatin juga sih kalau kita bicara financial engineering itu ya, rekayasa keuangan ya khususnya perbankan ini memang dan lembaga keuangan yang lainnya juga sih banyak lembaga keuangan tidak hanya bank dan lembaga keuangan bank dan non bank itu sekarang mereka membuat rekayasa keuangan berbagai akad atau kontrak yang bisa ditawarkan dalam rangka untuk eh, mencapai target gitu, mencapai target dari keuangan mereka gitu, mencari pasar gitu. Nah, ini haji dan umroh ini pasar nyata untuk khususnya Indonesia ya, karena Indonesia itu kan Muslim terbesar gitu. Jadi mayoritasnya Muslim, meskipun di Indonesia itu prosentase umat Islam itu menurun, Bapak Ibu kalau kita pelajari dari tahun ke tahun itu sebenarnya menurun. Dulunya itu sampai 95%, nah turun menjadi 90%. Sekarang itu 85% penduduknya itu Muslim. Ya, artinya karena pertambahan jumlah penduduk juga diimbangi dengan perpindahan segala macam, ya, di situ 85% kita Muslim. Tetapi itu masih mayoritas gitu untuk penduduk Indonesia, itu masih mayoritas Muslim. Maka haji dan umroh masih menjadi potensi untuk ditawarkan kepada umat Islam. Nah, ini memang kalau kita katakan dengan bahasa tanda kutip ya, jebakan-jebakan itu di sini kita itu sebagai Muslim kalau kita nggak hati-hati, yang penting kan sudah ada fatwanya gitu loh. Nah, kita harus pahami nih, fatwa ini tidak otomatis halal ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena fatwa ini produk hukum yang paling lemah. Ini bukan nggak bisa fatwa ini apa istilahnya, disandingkan dengan misalkan ijma gitu ya, ijma sahabat gitu. Apalagi nanti fatwa ini disandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak level istilah begitu. Jadi fatwa itu bisa benar bisa salah gitu ya. Jadi kalau kita ketahui fatwa itu bisa benar bisa salah, ya kalau benar boleh diambil, kalau salah tinggalkan gitu. Jadi sifatnya masih seperti itu. Maka kalau kita mendengar fatwa baru, ya kita nggak harus langsung, wow, sudah ada fatwanya loh, yang ya so what kalau sudah ada fatwanya kan gitu istilahnya. Karena kita juga harus tetap memastikan lagi gitu. Dasar hukumnya apa dia, pakai dalil apa segala macam. Nah, tadi kan kita ketemu ternyata fatwa talangan haji itu karena bolehnya ijaroh dan bolehnya qard. Kemudian menggabungkannya itu menjadi nggak masalah karena alasan lagi tidak ada larangan menggabungkan. Justru kalau tidak ada larangan menggabungkan, kita cari dulu dong dalil yang lain. Ternyata adanya kaidah nanti tadi larangan murokab kan gitu, larangan menggabungkan. Jadi kan ini kalau nggak ada dengan ada, ya harus ambil yang ada. Kan gitu, bukan yang penting nggak ada larangan ya kan gitu. Jadi menjadi nggak pas atau nggak tepat dalam membuat keputusan hukum tuh akhirnya gitu. Makanya nyambung kalau umat Islam terjebak dengan ini. Yang penting sudah ada fatwa, terus ngambil tadi berangkat dulu, bayar belakangan. Ya, nanti memang potensinya. Naudzubillah min dzalik ya umur manusia nggak ada yang tahu gitu. Tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit kan gitu. Ada anak kecil, remaja, dewasa, muda dan juga tua, semua kematian ada pada level umur berapapun dan juga ada yang sehat langsung atau pakai sakit melalui sakit segala macamnya. Tetapi kita semua sebagai muslim paham kematian itu adalah masalah yang tersembunyi ya, hanya Allah yang tahu dan kita harus siap
Kan gitu. Kita harus siap kapanpun. Maka ketika kita membuat keputusan-keputusan hukum atas perbuatan atau kita nggak memahami apa hukum gitu, kemudian kita akan memutuskan suatu perbuatan, ya kita harus pastikan nih perbuatan ini perbuatan yang sesuai syariah atau tidak gitu. Nah, itu kan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya untuk beramal itu kan harus tahu hukum syariahnya dulu, hukum syariahnya dulu gitu. Kalau sudah kita tahu ini hukumnya adalah dilarang atau haram, ya wajib bagi seorang muslim itu untuk meninggalkannya. Nah, maka nyambung tadi dengan Bu Nur ya, bagaimana kewajiban haji dan utangnya dalam Islam jika seorang wafat dalam masa cicilan talangan haji yang belum lunas? Ya, terkait dengan bagaimana hukum manusia itu tidak apa istilahnya itu keputusan Allah atas hamba itu kan memang di tangan Allah. Tetapi kan kita tahu posisi-posisi di sini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang apa bahaya hutang ini ya, bahaya hutang. Jadi hutang itu bahaya gitu. Meskipun hutang itu boleh. Bahkan kalau kita cari dalilnya gitu, hutang itu sunnah ternyata. Tetapi kan hutang untuk apa dulu kan gitu? Hutangnya yang bagaimana dulu kan gitu. Jadi hutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak gitu dan dia tanpa riba itu sunnah, sunnah. Nah, ini kalau kita bicara fikih hutang ya, itu panjang kalau dibahas itu. Ya, hukum asalnya mubah dulu, nanti bisa jadi sunnah, kan gitu. Tetapi juga bisa jadi haram. Bisa jadi haram ketika hutang itu ada ribanya, ada tambahannya, ya ziyadahnya, ada tambahan kulu ziyadah ya, itu ya. Nah, itu jadi setiap tambahan dari hutang piutang itu adalah haram. Maka di sini Rasulullah mengajari kita umat Islam, umat Rasulullah itu untuk senantiasa berdoa kan kita ada doa-doa ini ya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini misalkan yang sering mungkin diucapkan oleh kita ketika ketika berzikir gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan hutang ya Allahumma ini a'udzubika minal ma'tsim wal mughrim ya jadi dari perbuatan dosa dan dari hutang, lilitan hutang. Jadi kita itu senantiasa semoga kita tidak menjadi orang yang ghorim ya. Mughrim itu orang yang berhutang gitu. Kenapa? Karena nanti bahayanya lagi adalah ketika kita mati ya, dalam keadaan berhutang, Rasulullah juga sudah mengingatkan. Ya, ini bahaya hutang. Ketika ada sahabat di mana ada sunnah juga ya, hadis juga ketika ada sahabat yang meninggal kemudian Rasulullah bertanya apakah dia punya hutang dan ketika dijawab ya ada wahai Rasulullah, maka Rasulullah tidak mau menyolatkan. Solatkan sahabatmu. Ya, jadi tetap menyuruh yang lain untuk sholat. Artinya hukum menyolatkan tidak hilang ya, tetap memerintahkan sahabat lain untuk sholat, tapi Rasulullah tidak mau menyolatkan. Tapi kemudian ketika ada sahabat lain yang menyampaikan, wahai Rasul, hutangnya si A saya yang jamin, gitu ya, ini masuk dalam dalil kafal atau jaminan ya, maka kemudian Rasulullah mau menyolatkan. Ini menjadi dalil bahaya dalam berhutang. Ya kalau ada yang menjamin hutang kita, gitu, kita mati. Kira-kira ada nggak yang menjamin hutang kita tadi ya istilahnya? Ada sudah disiapkan harta belum gitu. Nah, kalau itu tidak ada yang menjamin itu akan menjadi dasar hukum gitu kita pahami yang menghalangi kita dari masuknya pintu surga. Nah, sebagaimana juga kita pahami juga dari hadis Rasulullah yang lainnya terkait dengan satu-satunya yang menghalangi pintu surga dari seorang syahidin ya, orang-orang syahid itu kan kematian tingkat paling tinggi itu ya, yaitu syahid tadi ya, jihad fisabilillah itu kan syahid tadi. Tapi kematian yang paling tinggi atau tingkat kematian yang paling tinggi itu ternyata tidak bisa masuk surga ketika dia meninggalkan hutang. Kan gitu. Oh, yang syahid aja ada hutang dia apa terhalang dari surga, bagaimana kita yang bukan syahid misalkan.
naudzubillah min dzalik kan gitu, atau yang kematian biasa istilahnya seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian kita ya, sebagai muslim harus berhati-hati. Maka tadi kalau ada umroh atau haji, travel haji dan umroh menawarkan itu, maka kita berhati-hati. Ya, kalau bisa kita sampaikan bagaimana hukum-hukum dasarnya gitu. Kalau mereka kalau perlu belajar lagi gitu, mengajak belajar. Kalau misalkan mereka masih kekeh dengan yang penting ada fatwanya, berarti kita berhati-hati dari kita itu berpegang teguh pada syariah ini untuk tidak melanggarnya. Istilahnya gitu. Sedangkan nanti kalau sudah bagaimana hukum hajinya, misalkan tadi itu serahkan pada Allah ya. Sah atau tidak sah itu bukan urusan manusia, tetapi kalau yang hutang itu adalah urusan dengan manusia ya. Urusan dengan manusia harus tetap selesai kan gitu. Pasti akan ditagih juga, nanti keluarganya akan dicari untuk melunasinya. Pasti seperti itu. Jadi ini untuk kehati-hatian kita, berarti kalau ada banyak tawaran sekalipun tidak usah tergoda selama itu melanggar syariat. Saya kira seperti itu untuk pertahanan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Sekaligus kita senantiasa belajar lagi tentang Islam untuk menguatkan sakofah Islam agar kita bisa membuat keputusan-keputusan dengan tepat. Saya kira seperti itu, nggih. Mbak Hanif, ini langsung atau gimana Mbak Hanif? Ini ada pertanyaan lagi. Nggih. Kita ke komentar dulu ya Bu ya, yang di chat. Nggih. Ini ada Ya. dari Syaiful Rahman dari Purwakarta. Bagaimana hukumnya apabila marketing travel umroh itu memberikan bonus berangkat umroh jika seorang bisa memberangkatkan sekian banyak jamaah ditambah dengan bonus-bonus lainnya. Oh, ya. Seperti itu. Kalau ini ya ini lebih kepada bonus berangkat kalau dia bisa mencari mitra ya, mendapatkan mitra ya, bonus berangkat. Kalau dia seorang marketer gitu, kemudian dia mencari orang minimal 5, nanti dapat gratis 1 misalkan ya. Kemudian dia gratis ya, berarti karena dapat 1 dia gratis. Bagaimana hukumnya? Nah, itu nanti dalam hukum marketing ya, ada ya. Nanti ya tergantung akadnya apa dulu itu. Ya, apakah nanti samsaroh misalkan, ya, apakah nanti jualah. Nah, itu kan nanti ada syarat-syaratnya ya. Tetapi hukum dasar dulu dalam marketing tadi ketika dia samsaroh ya maklar ya, berarti kalau samsaroh itu maka nanti dia menjadi maklarnya, menjadi marketernya gitu ya, dapat 5 orang. Ya, asalkan tadi awalnya dari sisi mitranya tadi bayar gitu ya, nggak pakai tadi berangkat dulu bayar belakangan. Nah, kan nanti nyambung itu kalau dapatnya di situ. Dia cari mitranya yang bayar dulu berangkat dulu bayar belakangan. Berarti dia mencarikan mitra yang berhutang tadi. Nah, gitu. Apa tadi misalkan pakai akad murabahah, tadi ketemulah alkali be alkali, mempertemukan itu, memediatori itu berarti. Nah, kena juga nanti gitu. Karena dia udah tahu itu hukum akad nggak boleh, tapi dia lah mah mencari calon mitra. Nah, kena juga meskipun dia hanya marketer gitu. Nah, akhirnya bagaimana hukum bonusnya? Ya, kalau udah dia tahu akad yang dijual itu nggak boleh, dia dapat bonus berangkat pun sebenarnya juga nggak boleh karena hukumnya nempel di situ. Gitu. Kalau dia nggak dapat mitranya kan nggak dapat bonusnya kan gitu. Tapi kalau tadi mitranya itu dia bayar full, dia berangkat, kemudian dapat sesuai syarat jumlah, kemudian dia ikut dapat bonusnya, insya Allah kita hukumi misalkan tadi dia samsaroh, dia dapat fee-nya senilai ya, jadi pasti travel itu sudah menghitung ya perkiraan berapa untuk bisa bonus 1 gitu ya, jadi misalkan 5 itu nanti keuntungan dari masing-masing 5 itu dapat berapa, dibagilah keuntungan antara travel atau biro travel dengan marketernya tadi, maka disitulah kenapa biro travel bisa memberangkatkan gratis gitu, karena sebenarnya gratis itu bukan berarti nggak ada biaya. Gratis itu biayanya dialihkan dari yang harusnya dari dianya, marketer itu bayar menjadi tidak bayar. Lah, biayanya diambil dari mana? Biayanya diambil dari keuntungan gitu, apa kelebihan dari dana yang didapatkan untuk pengurusan umroh mitranya tadi yang 5 orang itu, ya, gitu. Artinya kalau itu ya clear, boleh berarti. Gitu. Jadi tergantung tadi akad apa yang dia jual, yang dia tawarkan. Kalau akad yang dia tawarkan itu adalah akad yang halal, maka sah itu bonus diambil. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan tadi kan juga ditambah dengan bonus lainnya. Ya, apapun boleh bonusnya. Bonus uang boleh, bonusnya sajadah, koper segala macam ya itu ya. Pasti ada hitungannya. Selama yang dia jual itu adalah yang
yang dia tawarkan akad yang halal, ya dia halal juga mendapatkan bonus tadi. Saya kira begitu untuk Pak Saiful Rahman Perlukatan. Apakah dalam batalnya sesuai syariah? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Monggo Mbak Hanif. Mbak Hanif. Iya, monggo Ibu. Dari ini pertanyaan Pak Helmi ya. Apakah ada lembaga Iya. yang talangan hajinya sesuai syariat, Ustazah? Ya, wallah alam ya. Bismillah, kita senantiasa berusaha memang mencari ya. Semoga ada para agnia gitu ya yang memahami konteks akad ini, kemudian dia ingin mendapatkan pahala yang berlipat. Ya, mungkin aja sebenarnya ini kan harus muncul dari para agnia, Bapak Ibu. Tapi kalau kalau sekarang apakah ada mohon maaf saya belum mendengar itu ya di mana cuma adanya ya Biro Travel Haji dan Umroh yang menerapkan akad-akad syar'i. Nah, itu banyak ya sudah mulai banyak yang bermunculan. Tetapi kalau apakah ada talangan haji sesuai syariah ya kita harus tahu. Kalau talangan haji sesuai syariah ini kan berarti kan kita lihat modelnya gimana. Berarti court nih. Jadi kita mau berangkat dengan hutang nih maksudnya kan gitu. Nah, ini mantapkan lagi Pak Helmi, apakah kita mau berangkat dengan berhutang atau kadang memang begini sih ikut memahami juga dengan perkembangan ekonomi. Misalkan saya ada sih Bu sebenarnya, tapi untuk modal dulu gitu. Nah, saya pengen berangkat umroh dulu karena saya ingin berdoa di sana. Wallah alam lah ya untuk mencari ridho Allah dengan berbagai media atau wasilah gitu. Sebenarnya ada biaya. Kalau saya umroh berangkat bisa, tetapi ini mau tak pakai modal dulu. Nah, sebenarnya ini juga dari sisi niat dulu tadi ya, niat haji, bisnis ya bisnis ya, tadi. Maka memang seyogyanya sebagai seorang muslim tadi memahami hukum tadi, ketika kita mau meniatkan ibadah ya direncanakan, ya di saving khusus untuk ibadah. Ketika dia mau berbisnis, ya itu uang bisnis gitu. Meskipun tadi sebenarnya saya ada tapi maunya utang dulu misalkan. Ya, meskipun utang itu boleh mubah, kemudian tadi ada yang sunnah, tadi ada yang haram kan gitu. Tetapi kita harus pahami juga dalam konteks bagaimana ketika kita beribadah dengan hutang ini. Gitu. Meskipun ya hukum itu diterima atau tidaknya setidaknya itu di hadapan Allah. Manusia tidak bisa menghukumi, oh kamu utang ya ibadahnya, berarti nggak sah dong. Nggak juga, nggak bisa dihukumin ya karena itu sah tidaknya itu ada di sisi Allah. Tetapi kan manusia bisa melihat, menilai rukun syaratnya terpenuhi tidak, gitu. Oh, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi tidak. Maka nanti kan syarat dari haji itu adalah mampu. Ya kalau nggak mampu, wes nggak usah cari talangan. Gitu sebenarnya. Oh, Allah Maha tahu kok kita itu mampu yang mampu beneran atau mampu diada-adakan. Juga Maha tahu kita aku belum bisa haji karena aku nggak mampu. Oh juga Maha tahu kok kamu itu nggak mampu beneran atau nggak mampu yang diada-adakan pula. Nah gitu. Jadi memang harus dari diri kita pemahaman eh, basic kita ya pemahaman syariah Islam kuat secara apa ya secara menyeluruh tadi untuk bisa membuat keputusan-keputusan tadi mana yang mau didahulukan ya kalau mau umroh jadi saving diniatkan Bismillah Insya Allah Allah akan memudahkan jalan. Nah, gitu ya. Kalau itu memang uang bisnis, berdoa semoga bisnis ini kita bisa putar dan kelipatannya atau keuntungannya bisa untuk umroh, bisa untuk dapat haji. Nah, minta sama Allah yang mudah-mudah atau yang halal-halal seperti ini, yang jelas-jelas seperti ini, yang definitif. Ya, insya Allah akan memberi kemudahan yang definitif juga, yang sesuai dengan doa manusia atau doa kita, insya Allah. Saya kira seperti itu. Nah, itu ada yang raise hand, Mbak. Mungkin Ya, ke raise hand dulu. ini ada 2 orang, ada Mas Adin sama Mbak Rina. Mungkin dari Mas Adin bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Batul, untuk materinya ya, jazakallah. Sebagai lahir. Konteks saya mungkin pertanyaan bukan seputar talangan, Bu, tapi berkaitan dengan tabungan hajinya itu. Nah, kalau Haji, okay. Ini ya itu kasus saya itu memang saya udah dapat porsi gitu, dan ketika memasukkan tabungannya itu ke bank apa ya, ke BSI ya gitu, itu apa namanya awalnya sih akadnya wadiah gitu.
Nah, tapi tiba-tiba dapat notifikasi bahwa tabungan itu enggak jadi convert ke mudharabah gitu Bu. Ya. Tanpa ada tanpa ada pilihan atau gimana, convert aja gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Ya. Solusinya lah ya. Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung jawab dulu ya sebelum ke Bu Rina. Dari Bapak Adin tentang tabungan haji ya, yang kita itu sudah punya porsi, kemudian kita kan nabung, dan bahkan di porsi kita itu aja yang 25 juta itu sebenarnya juga akan dinilai diposisikan gitu sebagai tabungan mudharabah. Kan itu kan nanti kenapa kita muncul istilah biaya manfaat di situ ya. Jadi pemerintah akan mengumumkan biaya manfaat dari 25 juta yang kita setorkan di awal, setelah 30 tahun maka ada biaya manfaat yang sudah dikumpulkan gitu. Biaya manfaat itu adalah besaran dana yang didapat dari diamnya, atau bahasanya sebenarnya pemerintah mengatakan diputarnya 25 juta tadi, meskipun kita tidak mengatakan 25 juta itu untuk diputar, karena 25 juta itu kan kita bayarkan untuk mendapatkan porsi kan gitu. Nah, bagaimana nih hukumnya kan gitu? Yang kita itu saya awalnya tuh wadiah, tapi kok tiba-tiba kok menjadi mudharabah karena kita dikasih bagi hasil, misalkan begitu ya, atau mungkin bonus atau apa. Nah, kalau bicara wadiah itu kan sebenarnya biasanya perbankan itu akan menawarkan bonus, meskipun bonus itu tidak diumumkan di awal. Oh, Pak, Bu, nanti untuk tabungan ini ada bonusnya. Biasanya tidak ada informasi di awal terkait dengan besaran. Tetapi wadiah itu memang di klausul biasanya akan menyampaikan adanya bonus yang diberikan sesuai kebijakan perbankan. Tetapi kalau memang kita tahu, oh ternyata menjadi mudharabah gitu kan, dari akad wadiah titipan menjadi mudharabah itu kan investasi, kan gitu. Maka sebenarnya itu perubahan wadiah ke mudharabah itu ketika kita sudah masukkan 25 juta dari rekening mandiri kita menjadi pindah ke rekeningnya Kemenak ya itu ya, karena di storin itu ya, maksudnya dilanjutkan. Jadi bank itu membantu memindahkan 25 juta ini ke rekening Kemenak. Meskipun itu nanti masih bisa kita tarik lagi karena itu cuma di hidden aja sebenarnya, tetapi secara akuntansi sudah dipindahkan ke rekening Kemenak sebagai pembayaran untuk mendapatkan porsi. Maka ketika 25 juta itu sudah masuk ke rekening Kemenak ya sebagai bagian untuk mendapatkan porsi tadi, dengan waktu tunggu yang sangat lama tadi ya 30 tahun sampai 40 tahun ya, rata-rata 32 tahun, maka di situ Kemenak mendeklar gitu. Nah, ini melalui Badan Pengelola Keuangan Haji itu mendeklar mereka akan memutar, nah itu ya, mengoperasikan dana-dana ini untuk pemenuhan operasional kebutuhan haji. Nah gitu ya. Tapi yo wallah alam, karena yang nggak matchingnya itu adalah kita tidak mendapatkan informasi kemana itu diputar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah dimintain kesepakatan, oh ini kita bisniskan. Padahal kan memang niat kita bukan kita bisniskan, tapi kita bayar untuk dapat porsi. Nah, akhirnya kita terus gimana dong hukumnya? Ini gimana nih solusinya bagi kita kan gitu ya. Maka kita hukumin satu-satu. Hukum yang pertama adalah hukum kita sebagai pribadi, mandiri, individu. Yang ini tidak bisa diotak-atik ketika kita daftar ngikutin sistem yang ada untuk mendapatkan porsi bayar nabung 25, dipindah ke rekening Kemenak, kemudian dikasih rekomendasi untuk daftar ke Kemenak. Di situ kita udah selesai urusan kita, serahkan pada Allah. Kita udah niatkan 25 juta untuk mendaftar haji, untuk mendapatkan porsi haji. Kalau memang kita niatkan, saya bukan niat bisnis gitu ya, maka saya juga tidak berharap keuntungan dari situ. Nah, suatu akhir dari masa menunggu itu, kemudian diinformasikan, ini masa tunggu Bapak dari tahun sekian ke sekian, dari 25 juta ada tambahan sekian, kemudian pelunasan Anda sekian. Maka kalau itu terinformasi definitif, itu adalah tambahan dari 25 juta itu menjadikan hukumnya clear. Berarti itu
tambahan bunga dong, meskipun aku nggak minta gitu, meskipun aku nggak ini kan gitu, karena itu muncul dari akad awal. Tetapi kalau tidak definitif itu artinya begini, pemerintah itu tidak menyampaikan ini tambahan dari mana? Kenapa? Karena ada yang mengatakan ini subsidi pemerintah. Jadi 80 kayak tadi yang simulasi saya itu 86 juta total kebutuhan operasional biaya haji, kemudian individu membayar 52 misalkan 52. 52 itu kan selalu mengatakan sebenarnya biayanya lebih loh dari 52, tapi kamu cukup bayar 52 aja gitu. Karena sudah dibantu oleh pemerintah. Ada yang bilang itu adalah subsidi pemerintah. Ada yang bilang itu didapat dari eh, biaya manfaat tadi, biaya manfaat yang sudah diberikan, sudah didapatkan dari 25 juta itu. Ketika itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dari biaya itu, berarti itu sudah masuk sistem, ya disitulah hukum yang kedua, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Karena kita tidak bisa, Pak, mohon maaf ya, yang di saya jangan ditambahin itu biaya manfaat. Karena kita juga belum tahu biaya manfaat itu apakah benar dari 25 juta kita, atau biaya manfaat itu dari keseluruhan biaya-biaya yang dikelola oleh pemerintah gitu. Entah mereka, kan kita dihitungnya kalau punya hotel, hotel itu kan sebenarnya kita menyewa hotel. Dari menyewa hotel itu kan sebenarnya bisa aja pemerintah itu kalau mengelola dananya dengan baik dari yang kita bayarkan, dari yang sudah berhaji, dia pakai hotel, menyewa hotel, dia beli makanan di situ untuk membayar makanan, ya gitu. Kemudian transportasi itu sebenarnya pemerintah bisa mendapatkan keuntungan kok. Kalau memang dihitung sedemikian rupa dengan profesionalitas tinggi, pasti itu nggak mungkin rugi, bahasanya begitulah ya, nggak mungkin rugi gitu, pasti untung itu, duit dari dulu udah terkumpul kan gitu. Kemudian itu menjadi bisa dimanfaatkan untuk seluruh umat, itu sebenarnya ya apa istilahnya, bukan bukan hukum individu itu. Itu tidak bisa dikembalikan kepada hukum individu. Bagaimana tuh uangmu masuk ke situ loh, kan gitu istilahnya. Itu kan pengelolaan dari sistem keuangan haji tadi gitu. Dia mencari keuntungan dari dana yang dia kelola untuk beli hotel, membangun hotel segala macam. Kemudian pemerintah mendapatkan keuntungan dan keuntungannya untuk kemanfaatan bersama lagi. Kan gitu. Sebenarnya itu ya dari sisi hukum bisnis pengelolaan itu selama tidak merugikan pemilik dana yang berhaji tadi yang menjadi kemudian batal katanya rugi harus bayar tambahan segala macam, selama tidak ada kerugian dari umat itu sah-sah saja dari sisi pengelola haji. Jadi ini berbeda ya. Jadi ada satu individu muslim yang membayar porsi, satu dari sisi pengelolaan badan haji tadi. Nah, kenapa? Karena rasional Pak Bu. Kita coba uang kita itu berpuluh-puluh tahun di situ gitu untuk mendapatkan porsi itu miliaran tahun. Coba kita lihat sampai ada untuk permainan-permainan porsi di atas itu. Dari mana bisa permainan-permainan porsi kuota segala macamnya itu? Ya karena mereka berusaha untuk mencari jalan-jalan tambahan tadi sebenarnya. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya, nanti kalau ada orang individu bekerja di situ kemudian mengambil keuntungan secara pribadi, nah itu udah sah lagi. Di mana hukumnya dia mengambil keuntungan secara pribadi dari harta yang bukan haknya. Nah, jadi ini hukumnya harus dipisah-pisah antara individu, pengelola haji, orang yang bekerja di situ, mencari keuntungan sendiri, segala macam. Maka hukum tadi kembalikan bagaimana individu kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, kita punya 25 juta, kita bayarkan untuk mendapatkan porsi haji, eh, serahkan kepada Allah dari 25 haji itu 40 tahun atau 30 tahun. Kita kan berharap secepatnya nggih Bapak Ibu ya kalau kita udah bayar ke ya Allah kok ya sampai 30 tahun belum tentu umur kita sampai. Kita itu pengennya ya secepat mungkin, tetapi kembali lagi wallah a'lam apa yang salah dari pengelolaan haji hari ini gitu loh. Ketika ada yang mundur makin lama, ada yang tiba-tiba berangkat ya nggak mau suudon tapi yo mesti ono wae permainan-permainan di atas, senantiasa berdoa semoga kita selamat dari semua ujian cobaan hidup yang memberatkan tadi dan terlanggar dari syariah tadi, dan semoga kita dijaga dari syariah ya. Jadi benar ya, dari korupsi tadi yang individu, kita individu ngambil keuntungan dari dalam tadi kan gitu. Jadi ini hukum terpisah ya Bapak Ibu dengan Pak Adin. Jadi individu kita serahkan pada individu ya, tadi itu hukum individu, kita bismillah, kita nggak mau tahu itu
Tapi ini ada kasus teman saya itu kan misalkan dari haji reguler pengen pindah ke haji plus. Maka dia tarik dulu tuh 25 jutanya kan. 25 juta tarik karena dia mau daftar haji plus. Itu kan beda. Maka ternyata benar itu muncul biaya manfaat tuh di situ. 25 juta dibalikin, ternyata dapatnya bukan 25, ditambah 2 juta. Jadi dia dikasih 27 juta. Waktu itu 2 tahun atau 3 tahun gitu. 3 tahun daftar porsi haji yang 25 juta, waktu ditarik pengen daftar haji plus, dibalikinnya 27 juta. Nah, di sini kemudian dia berpikir, wah ini harta apa? Nah, kalau di sini udah hukum pribadi, Bu, Pak, ya, karena 2 juta udah di tangan kita. Maka teman saya waktu itu menghukuminya ini bukan hak kita. Kenapa? Karena harta saya hanya 25 juta. Apa yang dilakukan ketika itu bukan hak kita, ya tidak kita ambil. Nah, bagaimana cara menghilangkan yang bukan hak kita ini? Ada berbagai cara ya, bermacam-macam yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Ada yang menaruhnya. Kan itu kan harta yang tidak boleh kita makan, tidak boleh kita berikan. Kan gitu ya dalam kaidahnya ya. Harta yang tidak boleh kita makan, nggak boleh kita berikan. Jadi nggak boleh, oh diinfakkan ke masjid. Kan itu ada tuh pembersihan harta riba atau pembersihan harta non halal. Bisa diinfakkan ke masjid untuk menolong orang fakir miskin. Tetapi kalau kita tahu ini haram, kan tidak boleh kita berikan. Terus bagaimana dong Bu solusinya? Nah, ini teman saya waktu itu, karena di sini adalah eh kita taruh harta ini hingga tangan yang satunya tidak tahu lagi. Asumsinya apa? Kita taruh tempat-tempat yang Allah alam serahkan pada Allah. Entah nanti kadang kan emang doanya eman banget kalau dibuang kan gitu ya. Gitu, tapi diberikan juga nggak bisa. Nah, ini sifat manusia biasa ya, Bapak Ibu. Ya taruh aja pada tempat-tempat yang Allah alam, biar Allah yang akan mengurusnya. Kita taruh tempat mungkin di situ kadang ada tukang sampah atau tukang ini misalkan, ya udah taruh aja, ya kalau kebakar ya wes kehendak Allah. Oh, ada yang nemuin, ya kehendak Allah. Ada yang kegaruk cangkul campur dengan sampah, wes kehendak Allah. Allah yang akan mencarikan jalan atas harta harta tersebut yang sebenarnya itu tidak bisa kita katakan harta, karena harta itu halal. Kalau nggak halal itu namanya bukan harta. Mungkin begitu untuk Pak Adin. Baik, Bu. Terima kasih, sangat menjawab banget. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari Iya. Ibu Rina, monggo. Disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf, mungkin saya melenceng dari judulnya gitu. Iya. Saya pengen menanyakan ini, Bu, kalau ini kan melalui di sini ya, saya pengen menanyakan yang pas lagi di luar negeri, pas di Mekahnya gitu. Iya. Pernah kan dikatakan ada haji koboi ya, Bu? Haji koboi. Nah, sedangkan saat itu gitu ya, kita sudah membayar uang tasreh gitu, udah membayar uang untuk masuk ke Mekah gitu ya, Bu. Sama lah kayak gitu pembayaran gitu. Tapi tiba-tiba di perjalanan maktabahnya itu kantornya itu tasreh kita ternyata palsu gitu ya untuk masuk ke sana. Dan kita diturunkan di gunung gitu, terus untuk masuk ke area Mekahnya. Nah, tiba-tiba di situ juga ada mobil untuk kita emang jalan dulu gitu. Terus udah gitu untuk kita masuk lagi disamperin lagi sama busnya untuk masuk ke area Mekahnya. Area Taif dan Mekahnya gitu ya. Nah, memang situ berjalan lancar. Cuman hanya pas masuk pintu masuk ke Mekah untuk haji gitu, itu kita tidak untuk patrol polisi itu nggak ada gitu. Nah, saya pengen menanyakan itu boleh nggak ya gitu, karena saya kan udah mengalami haji itu gitu, seperti kayak dibilang haji koboi gitu. Ya saya juga nggak paham juga ilmunya, tapi banyak orang-orang sana seperti itu gitu. Gitu doang. Jadi saya menanyakan itu haji koboi. Terus satu lagi, Bu, saya mau nanya lagi, bagaimana hukumnya misalkan panitia haji yang dari Indonesia gitu ya, kan itu kan ibaratnya kan
kita kan nggak membayar uang haji gitu. Karena kita dapat tugas untuk ke sana, itu hukumnya gimana ya gitu. Karena banyak kebetulan orang tua saya di Departemen Agama gitu, dia mendapatkan seperti itu. Nah, sedangkan saya tinggal di sini di Departemen Agama, saya dengar-dengar isu, ya ibaratnya itulah korup, ini gini, kan banyak tudungan seperti itu. Apakah hajinya itu gimana ya, sah apa enggaknya gitu loh, gitu dari panitia gitu, uangnya kan dari ibaratnya dari ini ya gitu, nggak tahu deh, gitu saya juga nggak tahu. Nah itu cuman hanya itu aja. Makasih Ibu, maaf ya salah ini ya apa namanya, di luar dari itu semua pengen tahu aja gitu. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini panitia nih, boleh nggak nih dijawab nih? Temanya Boleh, beda, boleh, bukan talangan haji, tapi problem-problem di jalan. boleh, Bu. Seru. Boleh ya, Ya, oke. monggo, monggo. Ya, boleh Bu Rina. Alhamdulillah. Ya, kita pertama itu haji koboi gitu ya. Ya, lika-liku haji itu ada yang lancar jaya gitu ya, ada problem-problem. Bahkan yang resmi pun tidak mesti lancar jaya ya, Bu Rina. Ada juga yang sudah resmi pun juga jatuh bangun dengan problem yang ada gitu. Maka kalau kita tarik semuanya tadi, terus gimana ya hukumnya haji koboi itu? Ya sebenarnya Bu, haji itu ya tadi ya dengan rukun syarat yang ada gitu ya. Rukun haji itu ya harus di sana ya, nggak boleh hajinya di Indonesia buat Ka'bah sendiri muter-muter ya, itu juga nggak boleh kan itu ya istilahnya. Jadi tempatnya, kemudian waktunya juga nggak boleh waktu haji buat waktu sendiri gitu ya, bukan di Dzulhijjah gitu, itu nggak boleh. Jadi ada haji itu terkait waktu, terkait tempat kan gitu, kemudian terkait dengan kegiatan. Kegiatan itu adalah aktivitas yang dilakukan dari rukun hajinya itu sendiri gitu. Oke, waktunya dipersingkat ya. Oke, maka ketika rukun syarat terpenuhi gitu, maka tidak masalah. Insya Allah sah. Sah itu kan terpenuhinya rukun dan syarat ya, Ibu Burina khususnya atau Bapak Ibu semua. Jadi kalau rukun syarat ibadah hajinya terpenuhi ya sah. Tapi saya nggak lewat ini, nggak lewat pemerintah, saya lewat haji koboi segala macam tadi. Ya sebenarnya tidak ada syarat harus lewat pemerintah. Ya kalau memang ada jalan menuju ke sana gitu tanpa ada tadi lewat pemerintah segala macam boleh sebenarnya, cuman kan sekarang udah dipersulit tuh. Ya, kenapa dipersulit? Sebenarnya kalau dipersulit itu bukan karena biar hajinya sah juga, tidak gitu. Sebenarnya itu untuk memudahkan pengelolaan urusan segala macamnya, untuk menjamin keamanan segala macamnya. Tetapi sebenarnya rukun syarat haji itu ya kembali kepada rukun syarat ibadah itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Eh, di Indonesia. Panitia haji. Bagaimana hukumnya? Itu kan nggak bayar. Ya, rukun syarat haji bukan bayar, Bu. Sebenarnya mampu. Mampu itu kan yang nggak harus mampu bayar ya. Mampu secara fisik sehat. Kemudian mampu itu bisa jadi nggak punya duit dibayarin orang. Ya kan boleh juga kan gitu ya. Nah, panitia ini gratis itu bukan nggak bayar. Sekali lagi tadi, gratis itu bukan nggak bayar. Gratis itu biaya operasional dia ditanggung sama orang lain. Nah, ditanggung orang lain itu bisa individu lain, bisa pemerintah. Nah, kalau panitia haji itu biayanya ditanggung pemerintah. Uangnya dari mana dong pemerintah? Ya, dari mana aja banyak sumbernya. Bapak Ibu bisa diambil dari keuntungan pengelolaan dana haji, juga bisa dari dana-dana layanan umat, istilahnya gitu, urusan umat. Kan ada anggaran haji ya, istilahnya seperti itu. Ya, jadi gimana hukumnya? Kembali lagi, ketika rukun syarat terpenuhi, itu hukum manusia menghukuminya. Sedangkan diterima atau tidak itu urusan Allah. Selalu begitu. Ya, sah atau tidak itu urusan Allah. Tetapi untuk menjadi sah kan harus terpenuhi nggak rukunnya? Syarat rukunnya terpenuhi tidak kan tadi artinya apa waktunya sama kemudian waktunya tepat kemudian tempatnya tempat ibadah yang dilakukan tadi tawaf sa'i segala macamnya terpenuhi dengan waktu-waktu yang ada gitu. Nah dia panitia kok bisa dia berhaji ya ketika dia bekerja nyambi membantu tadi para petugas haji misalkan membantu orang-orang berhaji dan dia bisa sekalian gitu. Dia niat, berarti niatnya harus niat. Dia niat untuk berhaji pada waktu haji itu Iya, dan iya. membantu. Nah, kan gitu. Itu Bu. Kenapa? Mm-mm. Ya
kan hajinya saya ibaratnya gitu. Tapi di saat nanti pulang dapat lagi pesangon tuh, dapat lagi uang gitu dari misalkan dia kan sudah diberangkatkan nih ya, udah syukur alhamdulillah kan udah diberangkatkan gitu ya. Dengan apa namanya model ibaratnya dia panitia tapi bonusnya jadi haji gitu. Tapi ada lagi tambahan setelah haji kan pasti didapat uang nih Nah, gitu kan. Upahnya jadi itu loh gitu. Itu lumayan gede saya dengar-dengar gitu kan gitu. ya, Nah, itu apakah dibolehkan apa tidak itu yang namanya setelah iya, pulangnya gitu. iya, iya. Jadi itu hukumnya dipisah-pisah ya Ibu ya. Dalam bertugas itu kan 2-3 bulan. Padahal haji cuma 10 hari. Kan gitu 10 sampai ya 10 hari ya sebenarnya 7 hari 7 ya sebenarnya 7 sampai 7 10 hari. hari ya. Ya, jadi sebenarnya itu kan waktu haji hanya 7 itu. 7 pun nggak setiap 7 Iya, hari itu full kan tidak juga kan. Kan ada enggak. range waktu kan gitu ya. Artinya Iya, ketika dia haji ya berniat haji, umroh berniat umroh saat melakukan tawaf sa'i tadi itu niat kan setelah selesai kan selesai. Kayak Bapak Ibu semuanya waktu itu jadi tugas ya. umroh kan kemudian jalan-jalan di pasar kan gitu ya tidur kan gitu itu kan waktu tidur itu memang pada masa-masa rentetan haji tapi sebenarnya kan waktu tidur itu tidak berhaji kan gitu tapi Iya, kenapa dipanggil haji ya kan gitu ya karena dalam masa rentetan haji kan gitu. Terus bagaimana kalau petugas haji pulang dapat upah? Ya karena kan dia kerja itu selama 2 bulan tadi misalkan 2 bulan itu kan dia di sela-sela dia membantu dia kadang juga apa tadi niat umroh dan haji haji tadi, tetapi dia memang dari awalnya diakad untuk ijaroh tadi ya, kerja misalkan ya. bekerja membantu. Nah, itu jadi dihukumnya satu-satu, ya Ibu. Jadi itu tidak menggabungkan satu akad dalam beberapa dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Ah, tidak termasuk seperti itu. Jadi karena dia tidak full dalam waktu itu menjalankan itu. Saya Oke, kira seperti makasih. itu. Insya Allah. Nah ini insya Allah ya Bu ya. Kembali Iya. kepada Allah lagi nanti Oh, diterima atau tidak segala macamnya. Wallah alam oke, bisawab. makasih Ibu infonya. Oke. Masya Allah, terima kasih jawaban-jawaban dari Ibu Nubatul. Semoga insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Sebelum ditutup, kita foto terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Monggo kameranya di terlebih dahulu, mungkin 1 menit. Yang belum nyala, monggo dinyalakan dulu. Ya, kita foto bareng-bareng. Oke, yang lainnya ada lagi yang mau dinyalakan? Oke, saya mulai nih, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman 1, sekarang halaman 2. 1, 2, 3. Oke, sudah, alhamdulillah. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup kajian ini, marilah bersama-sama kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selanjutnya, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberi kita amal dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan dari pemateri memberikan banyak manfaat dan bisa diterapkan. Insya Allah kita bisa menerapkan syariat Islam dalam hal apapun. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Mbak Nurul. Jazakumullah khairan kasiran semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.